Hari ini kita akan membahas sebuah benda yang nampak asing pada zaman sekarang, tetapi tidak pada zaman dahulu. Video ini dibuat sebagai bahan pembelajaran, khususnya bidang sejarah. Jadi, apabila ada yang kurang pas, silahkan luruskan pada kolom komentar. Jadi ini bendanya. Saya tahu ini jimat, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana realitas sosial masyarakat Banjar pada jimat ini. Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan kamu tentang jimat ini, kira-kira dari mana kamu mendapatkan benda ini? Jimat ini saya dapatkan dari keluarga saya. Saya taunya ini sebuah jimat ketika mendapatkan itu, tetapi tidak tahu fungsi khususnya seperti apa jimat ini. Oke, terkait dengan fungsi khusus ya, benda ini atau jimat ini kalau boleh diklasifikasikan ini termasuk kategori batsal. Batsal ya, kalau dalam masyarakat Banjar, dalam kebudayaan Banjar, kalau jimat itu ada bentuk wafak lebih besar daripada batsal ini, ada juga batsal dan juga ada bentuk-bentuk lain. Cuman dua itu yang sangat familiar. Nah, terkait batsal ini penggunaannya itu diikatkan pada bagian tubuh tertentu, bagian perut, pinggang, atau juga mungkin bisa menjadi buah kalung. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dilihat dari aspek agama dan ekonominya? Oke, terkait dengan aspek agama ya, sebelum saya lebih jauh menjelaskan, jimat ini sepanjang penelusuran sumber sejarah, ini sebelum saya jelaskan terkait dengan agama, saya menemukan pada Perang Banjar ini jimat batsal ini digunakan untuk melindungi atau istilahnya agar tubuh para pejuang Banjar dalam perang tersebut bisa menjadi kebal. Di jimat tersebut berisi rajahan yang tertulis huruf Arab, yang mana huruf Arab ini diambil dari ayat Al-Quran dan fungsinya itu dijelaskan dalam kitab-kitab hikmah. Ya, artinya jimat batsal yang bertuliskan huruf Arab ini merupakan bentuk akulturasi antara Islam dengan kebudayaan lokal, juga mungkin bercampur dengan kebudayaan Melayu seperti itu. Kalau dari segi ekonomi, batsal ini dahulunya digunakan orang-orang Banjar yang kita kenal sebagai suku pedagang yang jangkauan atau jejaring dagangnya ini ke seluruh Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi jimat batsal ini dibawa sebagai pelindung diri gitu. Artinya keterkaitan antara aspek ekonomi dengan jimat ini ada di perdagangan yang dilakukan orang Banjar itu sendiri. Dan juga berdasarkan hasil wawancara saya sekitar beberapa tahun yang lalu, konon kata si narasumber itu bahwa pada tahun 60-70-an itu jimat batsal ini diperjualbelikan di pasar gitu. Artinya kalau dari segi ekonomi, jimat ini pernah dijual untuk menghasilkan kebutuhan ekonomis gitu. Nah, kalau terkait dengan fungsi dari jimat ini, kalau mungkin pada masa dahulu adalah digunakan untuk keperluan perang agar kebal dari senjata atau dari senjata yang tajam atau peluru gitu ya. Nah, sekarang ini cuma digunakan untuk jaga-jaga saja, atau mungkin kalau kita lihat dalam tanda kutip ya, orang nang jagau ini boleh jadi atau bisa saja mereka mempunyai jimat batsal ini sebagai ya mungkin perlindungan lah, karena dalam tanda kutip mereka jagau gitu.